Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eko Apriliani. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang logika informatika mulai dari contoh soal 1 hingga 9 untuk memenuhi tugas sebelum UAS di Universitas Pelita Bangsa. Oke, langsung saja kita ke latihan 1 ya. Diketahui proposisi-proposisi berikut. P itu sama dengan pemuda itu tinggi, sedangkan Hi pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik. 1. Pemuda itu tinggi dan tampan. Yang kedua, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Yang ketiga, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Yang keempat, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Kemudian yang kelima, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Terakhir, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Oke, langsung saja yang pertama itu jawabannya adalah P konjungsi Hi. P itu kan pemuda itu tinggi, konjungsi dan artinya kemudian pemuda itu tampan Hi. Yang kedua, P disjungsi negasi Hi. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Tapinya berarti disjungsi, tidaknya dinegasikan Hi-nya. Yang ketiga, negasi P konjungsi negasi Hi. Pemuda itu tidak tinggi, tidak berarti negasi, maupun tampan. Berarti kan tidak tinggi dan tidak tampan ini. Kemudian nomor 4, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Jawabannya seperti ini. Tidak benar bahwa itu negasi, di dalam kurung semuanya ini negasi P disjungsi negasi Hi sama dengan artinya P konjungsi Hi. Seperti ini teman-teman. Kemudian nomor 5, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Pemuda itu tinggi, P kan, atau disjungsi terus pendek ya, pendek dan tampan. Pendek kan kebalikannya tinggi ya, maka negasi P. Kemudian nomor 6 yang terakhir, tidak benar bahwa pemuda itu pendek ya kan, negasi P, maupun tampan. Jadi sama dengan artinya pemuda itu tinggi dan tidak tampan. Oke, langsung ke soal kedua teman-teman. P itu hari ini hari Minggu, sedangkan Hi hari ini libur. Tentukan berikut. 1. Negasi P, kemudian negasi Hi, P konjungsi Hi, negasi P konjungsi Hi, P konjungsi negasi Hi, negasi P disjungsi Hi, P disjungsi Hi, yang terakhir negasi P disjungsi negasi Hi. Baik, langsung saja yang nomor 1. Hari ini bukan hari Minggu. Oke. Yang kedua, hari ini tidak libur. Negasi ya. Kemudian nomor 3, hari ini hari Minggu dan libur. Oke. Yang nomor 4, hari ini bukan hari Minggu tetapi libur. Bukan hari Minggu tetapi libur. Yang kelima, hari ini hari Minggu tetapi tidak libur. P benar tetapi tidak libur. Oke, yang 6, hari ini bukan hari Minggu atau
libur. Nah, ini liburan he. Kemudian yang 7, hari ini hari Minggu atau libur. Hari ini hari Minggu kan P, atau dijungsi kan libur he. Terakhir, hari ini bukan hari Minggu atau tidak libur. Ini bukan hari Minggu atau tidak libur. Oke, baik, masih di contoh soal kedua, poin kedua ya teman-teman. Tentukan tabel kebenaran dari nomor 1 ini, negasi P konjungsi he. Kemudian nomor 2, P konjungsi negasi he. Ada 2 tabel ya, kita kerjakan yang nomor 1 dan 2 dulu. Oke, langkah yang pertama kita bikin variabel P dan he. Oke, kita bikin ini, kita isikan yang P itu, karena kita mempunyai 2 variabel, maka false false, true true, dan di sini false true false true. Jadi harus saling berhadapan ya teman-teman. Kita fokus ke sini dulu bikinnya. Kemudian kita bikin variabel bantu ya, negasi P. Berarti P-nya ini dinegasikan ya. Jadi dari false menjadi true. False negasi menjadi true. True negasi menjadi false. True negasi menjadi false. Lanjut ke soalnya ini. Negasi P konjungsi he. Berarti negasi P ini dikonjungsi dengan he. Oke. True konjungsi false, hasilnya false. True konjungsi true, hasilnya true. False konjungsi false, hasilnya false. False konjungsi true, hasilnya false. Yang nomor 2 sama ya, kita bikin P dan he, kita isikan dulu false false, true true, false true false true. Kita bikin variabel bantu ya teman-teman. Variabel bantunya yang ini negasi he didapatkan dari sini. False negasi menjadi true, true negasi menjadi false, false negasi menjadi true, dan true negasi menjadi false. Untuk soalnya sendiri, P konjungsi negasi he. Berarti yang ini dikonjungsikan dengan ini. Oke. False konjungsi true, hasilnya false. False konjungsi false, hasilnya false juga. True konjungsi true, hasilnya true. True konjungsi false, hasilnya false. Begitu teman-teman. Kita lanjutkan soal yang nomor 3 dan 4. Sama ya teman-teman, kita bikin ini dulu. Kemudian karena ini soalnya ada negasi P dan negasi he ya, kita bikin 2 kolom bantu atau variabel bantu ya, seperti yang tadi nomor 1 dan 2. Berarti langsung kita ke soal ya. Negasi P konjungsi negasi he, berarti ini sama ini. True true, hasilnya true. True false, false. False true, false. False false, false juga. Jadi yang true yang ini doang. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ini. Seperti yang tadi, kita bikinkan dulu 2 variabel, kita isi.
kemudian kita bikin variabel bantu, dan soalnya negasi P disjungsi Hi, berarti ini sama ini tapi disjungsi. False disjungsi true, hasilnya pasti true. True sama true disjungsi, hasilnya true juga. False disjungsi false, false. True disjungsi false, true. Oke, lanjut. Nomor 5 dan nomor 6. Seperti biasa kita bikinkan dua variabel. Kita bikin variabel bantu negasi Hi yang didapat dari sini. Oke. Kemudian soalnya P disjungsi negasi Hi. Ini sama ini. Disjungsi itu kalau salah satunya true, hasilnya maka true. True. Ini false sama false pasti false. True sama true pasti true. True sama false true, karena dia itu disjungsi. Kemudian yang nomor 6, seperti biasa kita bikin dua kolom atau dua variabel. Kita bikin variabel bantu ada dua karena di sini negasinya dua kali. Oke, langsung ke soal. Negasi P disjungsi negasi Hi, berarti ini sama ini disjungsi ya. Ingat, salah satu true hasilnya true. Ini true semua, hasilnya true. True sama false true. False true, true. False false, false. Kita lanjut di soal ketiga ya teman-teman. Ini ada dua pernyataan. Apakah pernyataan tersebut merupakan tautologi atau kontradiksi? Jadi pengertiannya tautologi itu pernyataan yang apapun inputnya hasilnya selalu benar, true. Sedangkan kontradiksi itu hasilnya selalu false. Oke, kita bikin seperti biasa, bikin dua kolom, false false, true true, false true, false true. Bikin variabel bantu ada dua ya. Kemudian yang ruas sebelah kiri dulu, P disjungsi Hi, ini kan P disjungsi Hi. False false, false. False true, true. True false, true. True true, true. Oke. Kemudian yang sebelah sini, negasi P konjungsi negasi Hi, berarti ini sama ini. Konjungsi itu harus dua-duanya true jika menghasilkan hasil true. Ini dua-duanya true, hasilnya true. Ini ada yang satu false maka false, yang salah satu false maka false. False semua pasti false. Kemudian ke poin soalnya yang di sini ya teman-teman. Jadi ini itu yang sebelah kiri di disjungsi yang sebelah kanan. Ini sama ini. Ini kan salah satunya ada true ya, hasilnya maka true. Ini juga hasilnya true. Ini true dan yang terakhir juga true. Kemudian kita buktikan lagi yang pernyataan kedua. Seperti biasa kita bikin dua variabel, bikin variabel bantu, kemudian kita operasikan di sini P disjungsi Hi sama ini, hasilnya seperti ini false, terus kemudian ini true, true dan terakhir true.
Kemudian yang ini kita konjungsikan. True konjungsinya true. True false, false. False true, false. False, false juga. Dan terakhir di sini operatornya konjungsi, maka kedua-duanya harus true untuk menghasilkan hasil true. Jika tidak, maka hasilnya false semua. Ini sama ini ya, tidak ada yang sama kiri dan kanan, maka hasilnya semua itu false. Bisa disebutkan bahwa tabel yang atas ini merupakan tautologi karena hasilnya semua true, sedangkan yang tabel bawah itu kontradiksi karena semua hasilnya adalah false. Oke, lanjut kita ke latihan soal keempat ya teman-teman. Buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekuivalen menggunakan hukum ekuivalen. Di sini pernyataannya P dijungsi Hi, kemudian dikonjungsikan negasi P konjungsi negasi Hi sama dengan F ya. Berikut soalnya, kita menggunakan yang pertama hukum De Morgan. Jadi De Morgan itu hasilnya seperti ini. P dijungsi Hi, kemudian konjungsi negasi P dijungsi negasi Hi. Kemudian yang kedua kita gunakan hukum distributif. Kita kalikan ya teman-teman, distributif atau kita jabarkan. Menjadi P konjungsi negasi Hi, kemudian dijungsi P konjungsi negasi Hi, kemudian dijungsi Hi konjungsi negasi P, kemudian dijungsi Hi konjungsi negasi Hi. Kemudian yang terakhir kita menggunakan hukum identity, yang artinya yang hasilnya P konjungsi negasi Hi dijungsi Hi konjungsi negasi Hi. Maka pernyataan tersebut bisa menggunakan hukum ekuivalen dan hasilnya seperti ini. P dijungsi Hi, kemudian konjungsi negasi. Maka pernyataan tersebut ekuivalen. Kemudian sederhanakan soal dengan menggunakan hukum ekuivalen logika. Jadikan soalnya ini ya teman-teman. P implikasi Hi, B implikasi negasi P implikasi negasi P. Jadi yang pertama kita gunakan hukum implikasi. Ini yang pertama kita aplikasikan, hasilnya negasi P dijungsi Hi, B implikasi Hi implikasi negasi P. Kemudian kita menggunakan hukum implikasi lagi, negasi P dijungsi Hi, B implikasi negasi Hi dijungsi negasi P. Kemudian kita menggunakan hukum komutatif, menjadi negasi P dijungsi Hi, B implikasi negasi
P disjungsi negasi Hi. Kemudian hukum ekuivalen pada kedua sisi ekspresi. Negasi P disjungsi Hi B implikasi negasi P disjungsi negasi Hi. Maka penyederhanaannya menjadi negasi P disjungsi Hi B implikasi negasi P disjungsi negasi Hi. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan soal yang kelima ya teman-teman. Di sini kita disuruh membuat tabel kebenaran untuk 4 variabel. Kemudian suruh isi peta Carnot sesuai nilai pada tabel kebenaran. Jadi di sini kita udah diketahui tabel kebenaran yang hasilnya Y ini. Kita mempunyai 4 variabel A, B, C, D, hasilnya Y. Terus kemudian kita disuruh mengisikan ke tabel Carnot ini. Ini sudah saya isi, mungkin tinggal saya jelaskan ya. Gimana sih cara mengisinya? Jadi kita mulai dari atas ya. Oh ya, ini ada garis-garis ya ini ya. Ini garis ini, misalkan C ini ya. C garis artinya C bar atau negasi ya. Atau bisa diartikan false lah. Kemudian A bar ini juga sama, ini negasi atau false ini. Oke, langsung saja dari atas kita ngisinya itu dari sini malah. Nah ini tuh ditaruh kemana, ke sini. Nah, berdasarkan 4 variabel ini. Variabel ini false semua kan, maka A, B, C, D nya bar semua ini, negasi semua. Kita cari mana yang ini, A bar, B bar, C bar, D bar. Maka kosong ini masuk ke sini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan yang kosong ini false, 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 true, true nya yang D, berarti kan ABC bar ya, D nya itu biasa. A, B bar, C nya juga bar, D nya D biasa, sini. Oke, kemudian yang nomor 3 A bar, B bar, C, D bar. A bar, B bar, C, D bar, ke sini. Set. Tuh. Terus kemudian yang angka 1 ini A bar, B bar, C, D. A bar, B bar, C, D, ke sini. Set. Oke. Kemudian kita kasih contoh 3 lagi ya teman-teman. Untuk selanjutnya biar teman-teman yang memasukkan ke sini. A bar, B biasa, C bar, D bar. A bar, B biasa ini. Kemudian C bar sama D bar. C bar mana? Oh ini. Oh ini, C bar sama D bar. Jadi masuk ke sini. Oke, 2 lagi. A bar, B, C bar, D. A bar, B, C bar, D, berarti ke sini. Ini masuk ke sini. Oke, satu lagi ya contohnya. A bar, B, C, D bar. A bar, B, kemudian C, D bar, ke sini masuknya. Oke, teman-teman yang selanjutnya ini silakan teman-teman ikutin sesuai yang saya arahkan tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita melanjutkan soal yang ke-6 ya. Di sini silakan buat tabel kebenaran untuk 4 variabel, sudah saya tentukan ya. Kemudian isi peta sesuai nilai pada tabel kebenaran. Yang seperti tadi petanya,
Kemudian buat simplikasi pada peta Carnot. Oke, di sini saya kasih contoh 3 ya untuk mengisikan ke dalam tabel Carnot ya. Y ini kosong ya, diisi kemana sesuai dari variabel 4 ini. Ini kan vol semua, berarti kan A bar, B bar, C bar, dan D bar. Nih, kosong ini masuknya kemana? Ke sini. Kemudian yang kosong ini A bar, B bar, C bar, D. A bar, B bar, C bar, D ke sini. Oke. Mungkin satu lagi ya, yang paling sini ya, paling bawah. A, B, C, D. A, B, C, D ke sini. Oke. Oke, ingat ya teman-teman. Sekarang kita bikin simplikasi pada peta Carnot. Simplikasi itu kita cari yang nilainya true. Kita sudah bikin ada 2 bagian ya teman-teman. Ada yang garis oranye ini. Oke, true. Kemudian satu lagi garis hijau ini ya. Kemudian ini itu yang hijau dulu ya, hasilnya B, B bar. Kenapa demikian? Nah, ini misalkan ini saya menggunakan garis potong ya, garis potong, kemudian saya lipat nih, saya lipat ke atas atau ke bawah ini kan. Nah, ini kan saling ketemu nih, ini ketemu sama ini, kemudian yang ini yang paling ujung ketemu sama paling ujung. Hasilnya kenapa B sama B bar? Nah, ini harus ada yang kita coret jika sama. Ini A bar sama A, ini kita coret, kita hilangkan. Kemudian yang ini A sama A bar kita coret, maka hasilnya B sama B bar. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melipat, kita kasih garis di sini ya, kemudian kita lipat ke samping gini. Jika kita lipat maka ini sama ini saling ketemu, terus yang ujung sama ujung saling ketemu. Kita bisa mencoret C bar sama C, kita coret. Kemudian di sini C bar sama C, ketemunya D, D bar. Begitu teman-teman, cukup mudah kan? Jika kurang paham silahkan diulangi videonya berkali-kali, silahkan diputar ya. Kemudian soal nomor 7. Andaikan N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat adalah kelipatan 4, maka N adalah genap. Buktikan pernyataan di atas dengan cara kontradiksi dan kontraposisi. Oke, diketahui P itu sama dengan N kuadrat adalah kelipatan 4, atau N kuadrat sama dengan 4R. Kemudian R itu merupakan bilangan bulat, sedangkan H itu sama dengan N adalah bilangan genap. Sedangkan negasi H itu adalah N bilangan ganjil. Karena N itu negasi H adalah bilangan ganjil, maka bilangan bulat S sehingga N itu sama dengan 2S plus 1. Kita perlu ingat-ingat yang 2S plus 1. Oke, di sini langsung kita operasikan.
N kuadrat sama dengan 2S plus 1 kuadrat sama dengan 2S plus 1 kali 2S plus 1. Di sini berarti 4S kuadrat plus 4S plus 1. Bisa jadi sama dengan 4S kuadrat plus S plus 1. Andaikan T sama dengan S kuadrat plus S, maka diperoleh N kuadrat sama dengan 4T plus 1 atau 4R plus 1. N kuadrat adalah bilangan ganjil, berarti terjadi kontradiksi. Kemudian yang kontraposisi ya, andaikan N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat adalah kelipatan 4 maka N adalah genap. P adalah N kuadrat, merupakan kelipatan 4 atau 4K atau genap. Kemudian Hi itu N bilangan genap. Kita berikan kontraposisinya, jika N bilangan ganjil maka N kuadrat bilangan ganjil. Negasi Hi adalah N ganjil atau negasi P N kuadrat bilangan ganjil. N sama dengan ganjil sehingga N itu 3K, dalam artian K itu bilangan bulat. Kemudian N kuadrat sama dengan 3K kuadrat sama dengan 9K atau 3 dalam kurung 3K. Kemudian andaikan 3K sama dengan M, sehingga 3 dalam kurung 3K itu sama dengan 3M. Jadi K nya dirubah menjadi M. Maka 3M itu identik dengan N sama dengan 3K, bilangan ganjil, maka bisa disebutkan kontraposisi. Oke, kita lanjut ke episode ke-8 ya, atau soal ke-8. Buktikan 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus sekian-sekian plus 3N min 2 sama dengan setengah N dalam kurung 3N min 1. Oke, kita tulis ulang soalnya. Kemudian langkah pertama itu akan dibuktikan untuk N sama dengan 1 itu adalah benar. 3N min 2 sama dengan setengah N 3N min 1. Kemudian N ini kan 1 ya, kita masukkan 3 kali 1 min 2. Kemudian setengah N nya diisi 1, 3 ini N nya diisi 1 dikurangi 1, hasilnya maka 3 kurangi 2 sama dengan setengah 1 kali 3 kali 1 dikurangi 1, maka 1 sama dengan setengah kali 2, 1 sama dengan 1. Oke, selanjutnya langkah kedua akan kita buktikan untuk N sama dengan K adalah benar. 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus sekian-sekian plus dalam kurung 3K min 2 sama dengan setengah K dalam kurung 3K min 1. Kemudian langkah ketiga akan dibuktikan untuk N itu sama dengan K plus 1 juga benar. 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus sekian plus 3K min 2 plus 3K plus 1 min 2 sama dengan setengah K plus 2 kali dikali 3K plus 1 min 1. Oke, pembuktiannya seperti ini teman-teman.
1 plus 4 plus 7 plus 10 plus sekian-sekian plus 3K min 2 plus 3K plus 1 min 2. Oke, 1 itu Oke, selanjutnya 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus sekian plus 3 min 2 plus 3K plus 3 min 2. Kemudian 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus sekian plus 3K min 2 plus 3K plus 1. Setengah K dalam kurung 3K min 1 plus 3K plus 1. Setengah K 3K min K plus 3K plus 1. Setengah K dalam kurung 3K kuadrat min K plus 6K plus 2. Setengah K dalam kurung 3K kuadrat plus 5 plus 2. Kemudian setengah K plus K plus 1, setengah K dalam kurung K plus 1 dikali dalam kurung 3K plus 2. Kemudian setengah K dalam kurung K plus 1 kalikan 3K plus 3 min 1. Oke, hasilnya setengah K dalam kurung K plus 1 3 dalam kurung K plus 1 min 1. Maka hasilnya terbukti. Oke, untuk soal terakhir ya, yang ke-9 ada 3 ya. Yang pertama itu diberikan himpunan E, yaitu di dalamnya A, B, C, D, E, F, dan himpunan F di dalamnya A, B, C, D, E, F, G. Tentukanlah himpunan hasil dari operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F. E komplement merupakan himpunan yang memuat semua anggota himpunan F, tetapi bukan anggota E. Maka hasilnya sebagai berikut. Kita bisa mengurangi ya, rumusnya E sama dengan F dikurangi E. Jadi yang E ini, yang F A, B, C, D, E, F, G, H ini ya dikurangi yang E A, B, C, D, E, F. E komplementnya H, kita buktikan ini yang tidak ada di dua-duanya ya, ini kita coretkan, ada ini. Kemudian B juga ada, C ini ada, kemudian D ada, E juga ada, F juga ada. Maka E komplementnya adalah G dan H. Ini sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Kita lanjutkan soal yang kedua. Diberikan himpunan G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan H 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tentukanlah himpunan hasil dari operasi selisih simetris atau symmetric difference antara G dan H. Symmetric difference dari A dan B ditulis A plus B sebagai himpunan anggota-anggota yang berada dalam A atau B, tetapi tidak pada kedua himpunan A dan B. Ini rumusnya ya, seperti tadi, berarti G dikurangi H. Oke, di sini G itu yang ini kita ambil, kemudian yang H ini kita cocokkan. 1 nggak ada, 2 nggak ada, 3 kita coret, kemudian yang 4 ada kan, yang 5 juga ada.
yang tidak ada itu 1, 2, 6, 7. Maka himpunan hasilnya 1, 2, 6, dan 7. Kemudian soal yang ketiga diberikan himpunan I sama dengan X, di mana X itu adalah bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari 24, dan himpunan J sama dengan X, di mana X adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Tentukan apakah himpunan I merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan J. Kita harus mengetahui dulu di dalam himpunan I itu ada angka berapa aja. Tadi merupakan faktor dari 24 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Perlu kita ketahui faktor itu yang perkalian, bilangan yang dikalikan itu yang menghasilkan 24 ya. 1 kali 24 hasilnya 24. 2 kali 12 24. 3 kali 8 24. 4 kali 6 24. Oke, paham? Selanjutnya yang J itu merupakan bilangan prima antara 1 hingga 10 ya. Berarti kan ada 2, 3, 5, 7. Oke. Maka bisa disimpulkan karena terdapat elemen dari himpunan I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 yang terdapat dalam himpunan J, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan I itu bukan bagian atau subset dari himpunan J. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Tentunya banyak kekurangan, mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.